Makanya kenapa Gladstone, Perdana Menteri Inggris, ketika di depan parlemen Inggris, dia sampaikan, kita tidak akan mampu menguasai dunia Islam selama Al-Quran itu masih nancap di dada-dada generasi muda Islam. Oleh karena itu tugas kita, katanya, jauhkan generasi muda Islam dari Al-Quran. Dengan apa? Khamar, judi, free sex, kalau bahasa kita sekarang pornografi, hedonis, kehidupan hedonis. Kalau zaman sekarang narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Ini tantangan bagi kita. Ternyata apa yang diungkap oleh Gladstone itu dipraktekkan dua negara adidaya yang sekarang sedang mencengkeram Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwinuha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwinuha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada.
atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir ketika menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah, yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak cinta. Surah Al-Imran ayat 140 ini mengabarkan kepada hamba-hambanya, inilah sunnah at-tadawul. Sunnah at-tadawul, pergantian kepemimpinan dunia, itu sunnatullah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya dalam hadis riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu periode nubuah, kenabian. Yang kedua, periodisasi sejarah yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian periodisasi sejarah yang ketiga mulkan adad, yaitu pada masa Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah, hampir 1300 tahun. Jadi Rasulullah mengabarkan golongan mukmin ini pernah mengendalikan, pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah, baik pakar sejarah dunia Islam maupun dunia Barat. Kemudian setelah itu Rasulullah mengabarkan thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Akan datang kepada kalian yaitu periodisasi sejarah yang keempat, mulkan jabriyah, di mana kita hidup sekarang ini. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah dan skopnya global, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Benar-benar masa ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan ini masa-masa tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh tipuan. Apa kalau di Indonesia zaman hoax? Qala Rasulullah SAW, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh tipuan, penipuan, di mana yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan Rasulullah mengabarkan saat itu, kata Rasulullah, orang yang jujur, orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati, sementara pengkhianat diberi jabatan, diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Kalian akan menyaksikan orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Ini masa-masa yang penuh tipu daya yang akan dialami oleh umat Rasulullah, terlebih saat kita hidup sekarang ini. Bahkan yang banyak pada saat itu, kata Rasulullah, ar-raibidah. Ar-raibidah itu orang yang tidak paham din tapi memimpin rakyat kebanyakan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW 1444 tahun yang lalu. Manakala imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh, itu diangkat sebagai pemimpin, artinya dia bukan bodoh dalam arti dia tidak lulus SMA, bukan. Tapi pemimpin yang bodoh yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah pemimpin yang tidak paham din, agama. Manakala itu terjadi, Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad,
kerusakan dan semua lini kehidupan. Dan itu sudah menjadi masalah ummah, problematika umat kontemporer kekinian. Bagaimana solusinya? Tentunya kita diberikan arahan yang konkret oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitabullah was sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah was sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini ditulis dijadikan sebagai disertasi doktor oleh Syekh Abdul Majid Irsyad Al-Kilani. Beliau ada seorang ulama di Yordan, bilad Syam. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. S1-nya dia menulis sebuah skripsi dengan judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, karena beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian dia lanjutkan program S2, program masternya, judulnya Falsafah Tarbiyatul Islamiyah, filsafat pendidikan Islam. Bahkan Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sampai diambil program S3, judulnya Studi Analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi benar-benar beliau mendapatkan penghargaan ketika menulis karya ilmiah tingkat dunia, yaitu tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Beliau mendapatkan nominasi nomor pertama, mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award 2008. Dan kitab yang ditulis oleh beliau mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau ungkap pada saat ketika memberikan kata pengantar, beliau ungkap Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah begitu takdim kepada Imam Al-Ghazali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau memanggil Al-Ghazali dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau senantiasa berada di garda terdepan manakala ada kritikan terhadap Imam Al-Ghazali. Jadi ternyata disertasi doktor yang ditulis oleh beliau ini, Masya Allah, diungkap bagaimana dengan landasan filosofis historis, sehingga benar-benar lengkap menyeluruh apa yang ditulis oleh beliau. Bagaimana strategi kiat merubah masyarakat yang rusak pada masa Imam Al-Ghazali dan pada masa muridnya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Benar-benar terpuruk, kondisi umat Islam benar-benar terpuruk betul. Sementara kondisi pemerintahan pada masa Imam Al-Ghazali rahimahullah dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah benar-benar luar hulu berlebihan terhadap dunia, benar-benar berlebihan terhadap dunia. Sehingga dalam kondisi lemah seperti itu, akhirnya kondisi masyarakat sudah tercapek-capek seperti itu, diserang oleh pasukan salib, sehingga akhirnya hancur lebur masyarakat pada saat itu. Bagaimana Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah melakukan islah, melakukan perubahan untuk membangkitkan kembali masyarakat Istimah Islamiyah, masyarakat Islam pada masa itu. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah diungkap dalam disertasi doktor Syekh Abdul Majid Irsyad Al-Kilani.
Yang pertama, beliau ambil pijakan, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan melakukan perubahan kalau kaum itu tidak merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini yang dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pijakan yang kedua itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Rawahu Muslim. Ingatlah, setiap jasad manusia, setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Ini yang dijadikan pijakan Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, untuk melakukan islah, perubahan di tengah-tengah umat yang sudah terpuruk, hancur lebur. Kenapa kok qalbu? Karena di dalam qalbu itu ada al-quwah, ada kekuatan, kuatul fikrah dan kuatul hamasah, kekuatan pemikiran dan kekuatan kemauan atau semangat. Dari sinilah akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani membangun madrasah Al-Quran. Jadi umat ditazkiyah, dibersihkan kalbunya dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah. Ini yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Akhirnya dalam waktu 50 tahun lahirlah generasi Rabbani. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ini adalah kader Imam Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Selama ini kita belum tahu apa karya dua ulama besar ini, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena yang kita pahami, info yang masuk ke Indonesia, dia hanya tokoh sufi. Tapi apa karyanya? Ini yang belum dari sinilah disertasi doktor. Kitab yang ditulis ini mendapatkan rekomendasi dari ulama-ulama dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi benar-benar luar biasa, melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan salib dan berhasil merebut kembali kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Al-Quds, Masjidil Aqsa, dari cengkraman Al-Yahud wan Nasara, dari cengkraman pasukan salib. Kolaborasi antara Yahudi dan Nasrani selama 88 tahun dicengkram betul. Dan alhamdulillah setelah 88 tahun Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani melahirkan generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya berhasillah kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa, kembali direbut oleh kaum muslimin. Nah sekarang bagaimana Indonesia? Allahu Akbar. Ternyata apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia. Coba kita lihat sekarang, di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Masya Allah. Dan ini kita optimis, insya Allah Indonesia ke depan akan berubah. Insya Allah kita diberikan optimisme. Ini motivasi. Dan jangan dikira ini sesuatu yang dahsyat. Makanya kenapa Gladstone, Perdana Menteri Inggris, ketika di depan parlemen Inggris, dia sampaikan, kita tidak akan mampu menguasai dunia Islam selama Al-Quran
itu masih nancap di dada-dada generasi muda Islam. Oleh karena itu tugas kita, katanya, jauhkan generasi muda Islam dari Al-Quran. Dengan apa? Khamar, judi, free sex, kalau bahasa kita sekarang pornografi, hedonis, kehidupan hedonis. Kalau zaman sekarang narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Ini tantangan bagi kita. Ternyata apa yang diungkap oleh Gladstone itu dipraktekkan dua negara adidaya yang sekarang sedang mencengkeram Indonesia. Cina untuk menghancurkan generasi Indonesia, dropping 600 ton narkoba. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini, pengguna narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat SD. Bahkan anak-anak TK dijejali narkoba jenis permen. Bahkan barusan saja ditemukan narkoba jenis perangko. Itu kalau ditempelkan di lidahnya dia akan muncul halusinasi. Dan banyak korban berjatuhan di Indonesia. Kakak membunuh adiknya dengan pisau dapur. Karena apa? Halusinasi. Ini yang terjadi. Sementara Amerika untuk merusak generasi Indonesia, Amerika membuka lebar-lebar pornografi. Bagaimana hasil riset di Indonesia? Lembaga-lembaga riset mengungkap, ternyata sekarang bahkan kebijakan yang muncul sekarang ini, pornografi itu dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia anak SD memperkosa anak TK. Bahkan lembaga-lembaga riset mengungkap apa? Sekarang penyimpangan seksual di tingkat SMP dan SMA itu rata-rata sudah 60%. Ini tantangan bagi kita. Tapi insya Allah gantungan kita Allah. Oleh karena itu, apa yang dipraktekkan oleh Al-Ghazali, ayo kita gerakkan di Indonesia. Mulai dari masjid, kita dari masjid ini kita jadikan sebagai pusat peradaban Islam untuk membangun kuatul ummah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan al-falah, kemenangan. Kan itu pasti. Kenapa kita diyakinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man nasru illa min indillah azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami membela, memenangkan, mensukseskan golongan mukmin. Ini sebuah kepastian. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah ansarullah, penolong-penolong agama Allah, sampai kita menghadap Allah, sampai kita menghadapi sakratul maut. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma asrif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasau qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa thamathatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.